Li sudah malam. Hanya tidak jadi diskusi kan? Saya langsung turun, langsung tidur. Nah ini pagi baru. Longor kau loading. Bungsu naik yuk. Naik kita diskusi yuk. Kita diskusi santai lah. Naik. Naik bungsu. Silakan naik. Apa yang mau kita bahas di atas yuk. Bertanya-tanya tentang Islam boleh. Naiklah, jangan ujar kebencian di bawah. Kau nggak paham Quranmu loading. Insya Allah kalau saya tidak paham, mungkin kau lebih paham, fahamkan saya. Begitu. Silakan naik. Mana? Coba naik kau. Salam dari Malaysia, pastor terhormat. Siap. Pastor dari Ortodoks ya. Silakan bungsu, sudah saya undang itu, naiklah. Kenapa kau tidak naik? Pahamkan saya Al-Quran. Saya tidak paham Al-Quran soalnya. Kan? Hilang kan dia? Makasih Bang Jain, makasih. Teman-teman, kita jangan dulu barbar ya, kita santai-santai dulu ya. Assalamualaikum PSD Lodin, salam dari Fisabilillah, Masya Allah. Kapan khurus bang? Iya, pastor dari Ortodoks yang bertuhan kepada Bapa, berserah diri kepada satu Tuhan. Bukan satu dalam tiga, tiga dalam satu, satu adalah tiga, tiga adalah satu. Saya mau berdiskusi kalau pakai timer. Silakan kita berdiskusi. Kamu berbicara saya tidak potong. Ketika saya berbicara kamu pun tidak potong. Silakan naik. Di sini hanya kita berdua. Saya pengen diskusi yang kita bisa mendapat, kita berdua bisa mendapat pemahaman satu sama lain. Kamu bertanya saya menjawab, saya bertanya kamu menjawab. Begitu. Kalau saya tidak bisa menjawab, jadikan itu PR buat saya. Biar saya lebih tambah mempelajari Al-Quran saya. Gampang kok. Silakan naik. Nah, begitu dong. Naik. Begitu Oten, kalau mau diskusi banyak sekali peraturan, ujung-ujung kalau kita bertanya pasti mutar-mutar itu. Islam itu ketika kalian bertanya kepada kami tidak bisa menjawab, kami tidak asal-asal menjawab. Karena yang menonton kami di bawah ini, yang menonton kita di bawah ini, itu ada yang lebih paham agama Islam daripada kita. Begitu. Jadi saya kalau tidak tahu ya sudah, contohnya, orang Islam ketika berdiskusi bang, di atas komal itu misalnya ada 3 orang Islam. Ketika Kristen bertanya kepada kita, kita melihat di antara kita ini siapa yang lebih paham agama. Oh si A, ya sudah dia yang menjelaskan. Nanti kita bantu, ada yang butuh kita tambahkan begitu. Nah kalau Oten beda. Kalau kita bertanya walaupun aja Pak Pendeta, mereka katakan, oh bukan begitu Pak Pendeta, begini Pak Pendeta. Pendeta pun diinjili oleh Oten yang cuma sekolah minggu. Nah, silakan yang mau naik boleh silakan. Jangan semua Oten diumumkan nanti kita nggak ada hiburan. Tidak. Kalau sama saya itu tidak ada mualaf begitu. Kalau mualaf semua bahaya kita itu. Nggak ada hiburan kan? Congor. Iya saya ini apa? Grup saya modal congor, get out. Jadi kalau hanya pakai congor mending nggak usah diskusi. Silakan, mungkin Tommy mau naik bertanya-tanya tentang Islam boleh silakan. Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Malam kita diskusi bang sama Oten-Oten. Boleh insya Allah. Emang congor? Iya silakan naik. Kita buktikan siapa yang congor begitu. Karena kita berdiskusi ini kita bukan mencari pembenaran. Tetapi kita mencari kebenaran. Begitu. Kamu congor. Jangan lupa teman-teman kopi-kopi sambil tap-tap layar ya. Pecahkan sampai 50k teman-teman. Padahal saya model halus itu masih ada yang kepanasan. Bagaimana kalau saya model rungkat ya? Saya model halus, banyak yang kepanasan. Bagaimana kalau saya model rungkat? Bahaya Oten di bawah itu. Naik ke Rom Edis. Masalahnya dia tidak mau kasih naik bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maluku Utara. Bunda Eva, Maluku Utara, Ternate. Iya teman-teman 200 mata yang memandang dibantu tap-tap layar sambil posting-posting ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Bila. Maluku Utara mana? Di Ternate, pusat kota. Makasih Mbak Bila. Nanti saya mau rencana live pagi jam begini karena malam. Iya asli Ternate, asli Ternate. Bapak asli Ternate, mama asli Sulawesi, Gorontalo, Manado, Bitung. Alhamdulillah sehat Bunda Bila. Sehat walafiat. Ya kabar balik gimana? Jadi teman-teman. Tumalelong Kapu Makassar ge. Jadi teman-teman nanti saya live mungkin pagi-pagi begini, malam itu live mungkin cuma panaskan akun karena kita pelayanan di Komal Bank Inspirasi itu di gereja Atta Bocor itu sampai pagi. Gitu. Jadi ini gereja saya ini gereja kurang dana ya dari pastor ortodoks. Ya, dengan di pelayanan di gereja yang kurang dana. Selapan donat dulu, makasih Mbak Bila, Masya Allah. Iya, ini juga dakwah dan donat. Maksudnya dakwah dan doa, bukan dakwah dan donat, sorry. Debat sama RK, sudah pernah naik tapi dia kick. Soalnya waktu saya naik di RK begitu, saya naik pakai akun istri saya kan. Kalau akun saya dia tidak kasih naik teman-teman. Makanya saya naik pakai akun istri saya yang Umu Ajam itu. Begitu dia katakan silakan open cam. Begitu saya open cam dia lihat saya. Langsung kejang-kejang dia. Terus dia tulis di laptopnya itu. Coba loading kamu jelaskan Tuhan huruf kecil dan Tuhan huruf besar. Nah ini tidak secara langsung. RK mengatakan bahwa di dalam Bible itu ada dua Tuhan. Tuhan huruf kecil dan Tuhan huruf besar. Saya jelaskan. Tuhan huruf besar adalah sang pencipta langit dan bumi. Yaitu sang Bapa, sang sumber. Kalau Tuhan yang huruf kecil yaitu Tuhan jadi-jadian. Langsung saya di-kick. Langsung saya di-kick teman-teman. Stadion Kieraha jauh, tidak dekat. Stadion Kieraha dekat dengan tempat saya. Iya. Maksudnya kalau kamu jelaskan apa definisi Tuhan sama apa definisi Tuhan, bisa saya jelaskan. Bagaimana kau menjelaskan Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil? Berarti ini ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa. Jadi tidak teman-teman. Sebenarnya pengajaran Yesus di dalam Bible itu kalau mereka baca, itu pengajaran Yesus itu tentang tauhid juga, mengesahkan Tuhan. Kan Yohanes 17:3 sudah ditekankan itu kan, sebagaimana syahadatnya umat Islam itu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Joshua Hamasya. Kan itu Yohanes 17:3. Tidak inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Tuhan. Ayat ini tidak perlu di otak-atik lagi, sudah jelas bahwa ayat ini menekankan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Cuma karena Kristen sekarang mereka lebih mendengar bapak-bapak gereja, makanya mereka tidak mempercayai lagi perkataan Yesus. Ada seorang muda datang kepada Yesus. Guru, perbuatan apa yang kami buat sehingga kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus di ayat berikutnya? Kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal itu, turutilah segala perintah Allah. Kalau di dalam Al-Quranul Karim, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Selesai. Sama pengajarannya. Jadi di dalam Bible itu hati-hati, ada dua Yesus ya. Ingat itu. Kenapa nggak berani? Kau ini aneh lagi. Salam. Akunmu ini nggak bisa kamu setting supaya nggak bisa live match, ya kan? Setting nggak bisa live match bagaimana? Banyak yang undang saya live match ini, janda pirang cuma istri saya di samping ini kok. Nggak usah jangan tidak usah banyak congor sekarang. Open cam kita di sini, ayo. Apa yang mau kau bahas? Takut. Udah, ntar aku buka live ya. Bentar ya, 1 menit bisa? Berani? Nah, silakan. Berani ya? Oke. Nah, silakan. Nah, ada takut-takut. Diskusi saja banyak sekali aturan. Sudah naik di Komol tidak langsung selesaikan di sini secara adat. Mau pakai live match. Iya, langsung saja ke sini. Buat apa pakai match begitu? Coba kau naik ke sini, kau jabarkan Al-Quran itu coba. Masa kita Islam mau ikut Kristen? Pemakam B2. Robmu ada 2 kan bang? Robmu 2 kah bang? 2, Rob 2. Maksudnya gimana Rob 2 bang? Coba abang naik. Coba abang naik. Ya, Pak Pendeta Lemon. Kasih teman-teman, Masya Allah. Robmu ada 2 kan? Inilah teman-temannya. Tuhan mereka sudah 2, sudah 3. Mereka paksakan Tuhan orang Kristen mesti 2. Tuhan orang Islam mesti 2. Rob itu kau mau sematkan kemana dulu? Ya Allah ya Rabbi. Sekarang nama Kristen saya ganti Sapiteng. Selamat pagi, loading. Open cam. Silakan. Tunggu dulu ya, udah bisa nggak ini ya? Kirim dulu dah ininya, undangan open cam-nya. Bukan bagaimana? Dibuka caranya? Lah. Dibuka itu. Tunggu dulu. Mana ini caranya? Aduh. Disuruh open cam saja, ketakutannya minta ampun. Baru
Baru sok-sok mau diskusi. Kami faham Al-Quran, kami faham Al-Quran. Ini kan dikatakan kan, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, itulah keresteng. Iya, silakan teman-teman dibantu dulu tap-tap layar sambil posting-posting ulang ya. Sambil posting-posting ulang. Allah. Ini kenapa lagi ini kok? Aman ya teman-teman? Tidak ngelek-ngelek? Apa ngelek-ngelek nih? Aman ya? Ya, siap Pak Pendeta. Oke, mantap. Iya, dikencangkan lagi tap-tap layar teman-teman. Dikencangkan lagi tap-tap layar. Iya, sambil ngopi Bang, jangan lupa. Pagi ini kita dakwah dan donat. Maksudnya dakwah dan doa. Sorry. Silakan di-follow Bang. Yang belum follow silakan di-follow. Iya. Yang belum follow silakan di-follow. Mic-nya agak mundur Bang. Nggak bisa, soalnya ini sudah patah kan, makanya saya lem permanen. Begitu. Kalau agak jauh susah. Coba cek 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 1 adalah 3 3 adalah 1. Cek aman ya. Kencangkan juga keluar jalan Allah 4 bulan. Insya Allah 4 bulan kita Istimewa Lampung insya Allah. Langsung kes jalan kaki. Iya, cek sauna laoten itu. Masya Allah. Siapa ini? Ya, halo. Halo, assalamualaikum Bang Loading. Ya, bagaimana Bang? Ya, alhamdulillah sudah kembali lagi kepada tauhid. Masya Allah, luar biasa. Tetap istiqomah, tetap dekatkan diri hanya kepada Allah. Ya, biar jangan begitulah Bang. Namanya ujian itu seperti itu ya. Kata Nabi, ad-dunya sijilu mukminin janatul kafirin. Dunia ini penjara bagi umat-umat Islam. Surga bagi orang-orang kafir. Jadi di dunia ini kita orang Islam punya penjara. Kita tidak bisa berbuat sesuka hati. Semua Islam itu ada aturan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Begitu. Kalau Kristen itu tidak ada aturan. Kincing mau cebok, tidak cebok itu terserah. Karena Tuhan sudah tebus dosa mereka semua. Gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi di kata Nabi di dunia ini Kristen punya surga. Jadi mereka berbuat sesuka hati tidak apa-apa karena ini surga mereka. Alhamdulillah kau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saya doakan sama kamu semoga istiqomah, semoga Allah terus bimbing kau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kes. Amin. 4 bulan jalan kaki insyaallah. Oke. Insyaallah. Sudah kalau sudah tadi malam kan kita musyawarah sama jamaah. Ya, kalau ada nanti pekan yang mau keluar 40 hari, nanti tolong diajak juga untuk perdalam lagi mas saya di situ keluar 40 hari. Ya, karena kayaknya mungkin kapan ini terlalu banyak ujian bagi saya.
dibilangi Kristen lah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu isi hati saya. Ya, begini saudaraku ya, ketika kita sudah dekat dengan Allah, ketika kita mau berbuat kebaikan, apa kata Allah? Jangan katakan kamu beriman sebelum kamu mendapat ujian dariku. Nah itu. Ya, tetapi Allah memberikan ujian tidak melebihi kemampuan hambanya. Fa inna ma'al usri usro. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat mempelajari. Karena ketika kita berdakwah itu, kita akan diuji sebagaimana para nabi, para rasul dulu diuji. Sebagaimana para sahabat dulu diuji. Satu ketika Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah di Jazirah Arab, maka mereka tawarkan kepada beliau, ya Rasulullah, kalau kamu mau pangkat, kami jadikan kamu raja di tanah Arab sini. Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan seluruh harta di Jazirah Arab ini, kami berikan kepada engkau. Kalau kamu mau perempuan, kami kumpulkan seluruh wanita cantik di Jazirah Arab ini, kami berikan kepada engkau. Tetapi tolong lepaskan itu usaha dakwah. Apa kata Nabi kepada mereka? Walaupun bulan kalian taruh di tangan kananku dan matahari kalian taruh di tangan kiriku, saya tidak akan melepaskan ini usaha dakwah. Jadi ketika kita mau berdakwah, maka kita akan mendapatkan ujian-ujian sebagaimana para sahabat dulu dapatkan itu. Dan itu balasan di akhirat, balasan di surga itu. Coba baca Quran surat apa itu ya, lupa saya. Infiru kifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berdawalah, keluarlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang. Dengan diri, harta dan waktu. Fi sabilillah. Hijrah, berjihad di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saudaraku. Mantap. Semangat selalu ya. Ya, insyaallah. Oke, siap. Ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah kemarin, saya mohon maaf ya. Siap. Ya. Doakan saya Bang Loding, insyaallah mudah-mudahan saya keluar nanti bulan depannya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Amin amin. 40 hari. Amin ya Allah. Ya, amin. Insyaallah Allah permudah semua urusan di dunia dan akhirat. Siap. Insyaallah, mantap. Insyaallah. Oke. Ya. Oke Bang Loding. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, beliau itu kemarin sempat bentrok karena dengar-dengar dia itu didoakan sama siapa tadi itu, Noel tadi yang naik minta PKPK sama saya tuh. Katanya dia mau apa? Dia sudah murtad. Nauzubillah min dzalik ya. Akhirnya sempat berselisih paham dengan saya. Saya waktu itu emosi juga kan. Saya bla 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 bla. Saya bla 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 bla. Akhirnya kita bentrok di situ. Nah, tadi dia sampaikan seperti itu. Wallahu alam. Jadi saya tanya sama dia, kamu sehingga mau murtad itu karena kenapa? Oh, ternyata karena perempuan. Ada yang namanya Yuli itu. Nah, jadi teman-teman Kristen ini mereka sudah mulai berjalan ini. Dari C1, C2, C3, C4, C5 sampai Cukimai dorang itu. Sudah mulai berjalan ini. Jadi hati-hati ya. Mereka lepaskan perempuan-perempuan mereka untuk merayu apologet muda itu. Jadi hati-hati. Ajak saya 40 hari Bang. Masya Allah ini teman-teman. Ini kawan saya ini, beliau ini hafiz Quran ini. Beliau kalau ngaji itu luar biasa sekali itu. Ini, Pendeta Lemon ini. Kalian mau nada apa saja sama beliau yang saya suka sekali. Saya terkadang kalau dekat dengan beliau itu malu kalau mau lantunan ayat Al-Quran itu teman-teman. Tobelo hadir Bang. Masya Allah. Salam buat keluarga semua di Tobelo. Hey, Loding, ini ini ke open cam mamamu yang nggak mau kamu konfirmasi kan? Nih. Mana konfirmasi? Nih, lihat. Nah, nih ku. Nah, terus? Nih, mana? Nah, ada tidak? Nah, ini. Mana ini? Nggak bisa kau. Dah. Sudah, ini kau senggol. Nah. Oke. Baik. Gimana bisa ini, bro? Coba pinjam HP. Mana? Kau nggak kau confirm? Kau ini mau diskusi sama kalian ribet sekali ya?
Iya mana? Oh ya udah undang ini konfirmasi nih. Lihat, aku undang sama kamu nih. Nih, mana? Bagaimana kalau ini undangannya mati? Ini undangan, inilah kalian segala sesuatu hal harus mati sehingga Tuhan pun mati. Nih. Bagaimana saya mau konfirmasi? Masih nggak bisa ini. Diundang di sini nggak bisa nih, mati nih. Tunggu berapa menit lagi tuh? 4 menit. Makanya jangan terlalu matikan semua. Akhirnya Tuhan pun mati. Muhammad pun mati juga 3 hari nggak dikubur. Iya, dia manusia. Sebelum kau bilang itu, malaikat Jibril sudah bilang, ayo di sini saja kita. Ayo di sini saja. Takut. Di sini saja, ayo silakan. Udah. Apa mau kau tanyakan? Kalau enggak kamu di sini saja. Kalau enggak kamu tempatku mau. Kamu di tempatku mau datang? Boleh di tempatmu. Live saja. Datang sekarang. Live. Ya, live. Oke. Live. Yaudah datang lah. Sudah live saja. Ya udah saya live ini. Iya sudah, turun saja. Kau turun dari sini. Turun. Oke. Turun bawah. Mau diskusi saja ribetnya minta ampun. Padahal sudah di sini. Mari kita bahas di sini. Apa mau kau tanyakan? Silakan. Hal yang gampang jangan terlalu mempersulit. Ini kalian ini aneh. Hal yang mudah kalian mempersulit. Hal yang sulit kalian tinggalkan. Padahal di sini kan, kamu mengatakan Nabi Muhammad SAW itu meninggal, mati. Sebelum kamu katakan itu Jibril sudah memberi informasi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Diceritakan dalam kitab Nasail ul-Ibad, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, isma sita. Wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyidun. Tetapi ingat, kamu pasti mati juga. Sekarang ketika Nabi Muhammad mati, kalian mengatakan kenapa tidak bangkit lagi? Yang bangkit itu hantu, bro. Kau nonton film Susana itu, ketika Susana itu dia di Bun-Bun, ketika dia mati setelah dia bangkit, tidak ada jadi Tuhan, jadi hantu kuntilanak. Ini ada satu makhluk entah terbuat dari apa, begitu mati bangkit makan ikan goreng jadi Tuhan. Padahal kalau kita mau lihat dari segi makanan, lebih mahal makanannya Susana kan? Sate. Yesus mati bangkit makan ikan goreng jadi Tuhan. Susana mati bangkit makan sate jadi hantu. Di mana keadilan Allah? Di mana keadilan Tuhan kalau begitu? Padahal kronologisnya sama. Yesus dipaku, Susana pun dipaku. Yesus dibun-bun, Susana pun dibun-bun. Yesus pun digantung di tiang, Susana pun nongkrongnya di pohon. Kan? Kuntilanak mana ada nongkrong di emperan, kan pasti di pohon lah. Sama kronologisnya teman-teman. Tetapi kenapa yang satu jadi hantu, yang satu jadi Tuhan? Ini kan tidak adil ini. Coba. Dan ini juga kalian Kristen-Kristen ini, saya bingung sama kalian. Otak kalian ini kemana sebenarnya ini? Ketika kelahiran Yesus Kristus, yang seharusnya kalian hias itu adalah kandang domba. Karena Yesus itu dilahirkan di kandang domba. Kenapa kalian hias pohon? Mentang-mentang Yesus 11-12 sama Tarsan. Tarsan gondrong, Yesus pun gondrong. Tarsan tidak pakai baju, Yesus pun tidak pakai baju. Tarsan pakai sempak, Yesus pun tidak pakai sempak. Mentang-mentang mirip saja. Coba teman-teman, kita buka logika kita, bukan menghujat ya teman-temannya, bukan kita menghujat. Coba kita buka. Yesus lahir di kandang domba. Tanggal 25 Desember mereka merayakan kelahiran Yesus. Tetapi kenapa mereka tidak hias kandang? Kalau memang tidak ada kandang domba, pakai dulu kandang kambing, kandang sapi, kandang ayam. Dipakai sementara. Intinya sama-sama kandang kan? Tetapi yang mereka hias adalah pohon.
Apa hubungannya kandang dengan pohon? Emang Yesus lahir di bawah pohon? Ketika Yesus dibaptis saja dibanting di air, bukan dilempar dari atas pohon. Emang Yesus suka loncat dari pohon ke pohon? Kan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tenangkan, kita kembali ke laptop ya. Kalau tidak kena pembatasan bahaya. Nah, tetap semangat teman-teman. Tetap semangat, jangan lupa tap-tap layar sambil posting-posting ulang. Semangat. Assalamualaikum Bang Lodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang. Ya, ada yang tanya Bang Lodi, Muslim ya Bang? Kayaknya kita tetanggaan ya. Saya di Maliaru nih, Bang Lodi di mana? Oh, Maliaru di mana? Maliaru Puncak, Bang Lodi. Oh, di Puncak di Masjid Kadara. Saya di sampingnya Samsir Andili. Oh, subhanallah, luar biasa. Nanti orang ngopi-ngopi ya. Ada Bang Lodi, saya ada Siap. baca itu kalau nggak salah tuh yang surat Yakobus ya nomor 2:25 itu kayaknya persundalan diwajibkan itu. Saya juga baru tahu, baru baca tadi. Banyak di situ, makanya Bibel itu beda sama Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca iman kita naik, kalau Bibel kita baca burung yang naik. Jadi hati-hati ya. Mereka bersundal itu ayat mereka bersundal di itu tuh benar ya sesuai dengan ayat Yakobus itu ya. Bersundal diwajibkan ya. Iya ada itu, coba. Tapi saya sarankan jangan baca ya. Jangan baca sampai selesai. Begitu. Apalagi kalau kau baca di Kejadian itu. Film-film porno yang mereka buat film porno di barat itu Kristen semua ikut ayat-ayat itu kali kitab suci ya. Nah kurang lebih seperti itu. Karena ketika berpindah ke Korea, original teks Korea kalau di Bibel itu Yesus jadi Sugiono. Ya oke saudaraku, ada lagi yang mau disampaikan siap? Ada, marilah kita memuaskan. Semua ada di situ. Saya baca ada di surat Yakobus nomor 2 ayat 25 itu kok persundalan diwajibkan. Iya, makanya sebenarnya Kristen-Kristen ini kalau mereka mau mengikuti Bibel, seharusnya mereka ini mesti telanjang. Karena kenapa di perjanjian baru itu kan Yesus mengatakan apa? Ketika diambil bajumu kasih celanamu. Ini kalau kita kasih terus kan telanjang kita nanti. Iya Bang Lodi, sesuai dengan lagu yang katanya ada lagu Hai Yakobus turunlah surgamu di itu kayaknya ayat itu juga ada ya Yakobus nomor 2 ya. Oke siap Bang. Ya kita kasih naik dulu yang kejang-kejang dulu Bang ya. Diwajibkan bersundal loh. Ya Bang. Oke. Bang, saya siap. dulu ya. Waalaikumsalam. Saya lacak Bibel dulu. Siap. Baca saja. Itu kawan saya sudah pernah baca dari Kejadian sampai kecelakaan itu. Hati-hati. Ya. Ya teman-teman, 334 mata yang memandang dibantu tetap layar sambil posting-posting ulang ya. Saya itu tidak suka kalau kamu sudah naik ke komal saya, langsung berdiskusi di sini sudah. Kau ngundang-undang saya ke sana di komal Kristen pula. Gila kau. Masa saya mau ikuti dia? Masa saya mau rungkatkan saya punya live ini? Baru saya datang ke dia, dia bebas. Kau datang ke tempat saya, kau diskusi, silakan kau bertanya. Apa mau kau tanyakan tentang Al-Quran? Silakan. Kalau saya bisa menjawab, saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, biarkan jadikan PR buat saya. Karena saya buka komal begini, sekalian menyampaikan kebenaran, sekalian pun saya itu pengen belajar. Karena banyak pertanyaan cubat-cubat yang datang dari kalian itu yang mungkin ketika saya jadikan PR dan saya mengkaji lagi kembali. Begitu. Iya, saya tidak mau diatur oten, enak saja. Udah Kristen mau diatur. Silakan naik ke tempat saya. Naik ke tempat saya, open cam, bertanya. Begitu. Ketika kalian bertanya dan saya tidak mampu menjawab, jadikan PR buat saya. Biar ketika saya silaturahmi soan kepada guru-guru saya tanyakan itu. Karena subah-cubat kalian ini harus kita patahkan. Ya, begitu. Contohnya mereka katakan, oh berarti semua manusia mendatangi neraka ya di Maryam 71. Di Maryam 71 semua manusia didatangi. Saya bilang iya seluruh manusia. Kalau Kristen tidak. Emang kenapa kalau Kristen tidak? Karena kalian kan anak domba. Kan yang bilang di situ seluruh manusia, bukan manusia dicampur dengan domba, kan bukan kan?
Jadi seluruh manusia mendatangi neraka atau melewati neraka atau memasukkan neraka. Baca tujuannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Begitu, Bray. Kalau baca itu. Ketika Al-Quran kalian mentok situ saja. Kalau ketika Bibel, baca satu robot kop. Coba. Ketika kali kita baca Bibel, oh coba kau baca satu Robocop. Begitu. Maryam 71, seluruh manusia akan mendatangi neraka. Setelah 72-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Manakala orang-orang yang bertakwa itu, saudara-saudara, baca di Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Begitu. Dan itu Kristen tidak datang di neraka itu. Kenapa saya katakan tidak datang? Karena Kristen itu kan domba. Makanya saya bilang sama mereka kan. Di Maryam 71 itu dikatakan, seluruh manusia akan mendatangi neraka. Kalian manusia atau tidak? Mereka bilang, iya tapi kami tidak mengimani. Bukan masalah mengimani. Intinya di sini katakan seluruh manusia. Kau manusia apa bukan? Mulain dia itu. Mulain langsung dia mentok situ. Tidak paham Al-Quran. Iya. Mereka pikir semua manusia pasti mendatangi neraka, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, bahkan orang-orang yang punya iman yang sekecil biji zarah. Allah akan selamatkan dari situ. Karena Kristen ini mereka didoktrin ketika masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Begitu. Coba kalian berarti Yesus itu di neraka. Kenapa saya katakan di neraka? Karena yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya Yesus mati secara terkutuk, membawa dosa kutuk manusia. Orang yang mati membawa dosa berarti tempatnya di neraka. Dan pemahaman di Kristen, setiap orang yang masuk ke neraka itu tidak bisa keluar lagi. Tapi mereka mengatakan dia kan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Ini ibaratnya yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Nah ini kan sudah beda. Bagaimana bisa coba begitu teman-teman? Yang mati di kayu salib manusia, tetapi yang bangkit Tuhan. Di mana nyambungnya? Di mana berubahnya? Ini ibaratnya yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Kan? Ya, mau gimana lagi? Nah, itulah pemikirannya oten-otennya teman-teman ya. Dikencangkan lagi tetap layanan teman-teman. Jangan lupa ngopi-ngopi ya. Dia sudah naik di komal saya. Coba kita bayangkan teman. Dia sudah naik di komal saya. Setelah itu dia minta saya undang ke sana. Apa bedanya saya diskusi di sini dengan di tempat kamu? Selesaikanlah kita di sini. Setelah itu kita rungkat, mungkin besok kamu live, saya datangi ke sana. Kan begitu enak. Kau sudah naik sini, kau suruh saya rungkat. Enak sekali, kau yang beli pakai data saya. Ya. Kalau enggak kitabmu, jangan sok. Kalau enggak kitabmu, apa bang? Bang Ruli ini Islam apa Kristen bang? Bang, Ruli Panjaitan, abang Islam apa Kristen bang? Ini kalian ini kenapa kok serba salah semua ya? Tuhan salah kirim, malaikat salah berita, umatnya salah sembah, Bibelnya salah terjemahan. Kau juga salah ketik. Silakan naik bang, silakan naik. Kristen yang di bawah silakan naik. Kita berdiskusi dengan santai. Jangan kalian kejang-kejang di bawah. Silakan naik kalian. Siapa yang mau naik boleh. Mana ada Kristen mau naik silakan. Iya memang serba salah mereka itu. Serba salah. Tuhannya salah kirim, malaikatnya salah berita, Bibelnya salah terjemahan, OT-nya salah sembah.
Karena terlalu salah mereka, jadi apapun makanan kita, minumnya teh botol sosro, apapun masalah kita, yang salah itu Oten. Makanya terkadang saya selalu berpikir, jangan-jangan sang sumber mereka ini sang sumber masalah kan? Karena cuma ada dua sumber air sudekat sama sumber masalah. Berarti yang di Kristen itu sumber masalah. Kau ini semakin bilang bukan semakin berubah, maka semakin menjadi-jadi. Kukiramu, Quranmu, Quran, astagfirullah. Mereka selalu memframing, oh Al-Quran itu turun ayat, turun celana. Tapi prakteknya sama mereka. Al-Quran itu kata mereka, Al-Quran itu turun ayat, turun celana, tetapi prakteknya sama Oten. Marilah kita memuaskan kena pembatasan lagi. Nah itu silakan teman-teman. Mana ada kitab suci kok seperti itu. Bersandallah, memuaskan berahala. Bagaimana coba? Coba kasihan kan? Seandainya teman-temannya, ini kita berlogika teman-teman. Datanglah kalian beribadah ke gereja. Datanglah ini orang beribadah ke gereja. Ya. Begitu beribadah, maka penasaran ini kan? Penasaran ini ibu-ibu ini penasaran, dia buka Bible, dia tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta. Saya pengen bertanya ayat ini. Ayat apa? Ini Amsal 17 ini. Ini bagaimana maksudnya? Apa bunyi ayat situ? Begini bunyinya. Marilah kita memuaskan birahi. Karena suamiku tidak di rumah. Tanyalah pendeta, emang suamimu kemana? Oh suamiku lagi kerja di luar kampung. Di luar kota. Ya sudah, kalau begitu kita amalkan ini firman Tuhan. Tidak boleh nolak. Oh emang harus diamalkan? Iya ini firman Tuhan loh. Ya sudah kalau begitu kau pulanglah, nanti saya ke rumah. Tidak boleh nolak ya, karena ini firman Tuhan. Mau gimana kalau sudah dibilang firman Tuhan? Datang lagi pesandal-pesandal kan? Pak Pendeta, kami ini kan biasa bersandal, kami ini kan tidak ada kerjaan, makanya kami misalnya kerja di prostitusi begitu. Apakah kami masuk surga Pak Pendeta kalau ini begini? Oh tenang, itu ada yang bahkan kalian didahulukan. Para pesandal-pesandal itu dahulu memasuki surga. Oh begitu ya Pak Pendeta. Haleluya, puji tukang. Iya, tapi ada syaratnya. Apa? Kembali ke Amsal 17:8. Kan? Apa bunyinya Amsal 17:8? Tapi baca yang 17 saja. Oh iya, apa itu? Marilah kita memuaskan birahi. Ya sudah Pak Pendeta, nanti sebentar datang ya, jam 12 malam. Jadilah. Coba. Maksudnya apa gunanya ditulis di situ coba? Apa gunanya di situ? Apa gunanya? Ada ayat teman-teman. Sabar, saya lihat ayatnya mana ya. Bentar saya buka ayatnya teman-teman ya. Bentar saya buka ayatnya. Di mana itu ya? Dibantu tep-tep layar dulu teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini kalian baca ini. Nih. Saya kasih. Nah, cek. Dengar suara saya kan, teman-teman? Cek. Adakah suara saya? Cek. Oke, siap. Nah, ini coba teman-teman baca ini, teman-teman. Ulangan 25 nomor 11. Ya, Ulangan 25 nomor 11. Apabila dua orang berkelahi,
dan istrinya yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengeluarkan tangannya dan menangkap apa ini? Innalillahi. Dan menangkap ini. Teman-teman, hadirin, saudara-saudara, kawan saya membaca ayat ini golden ya. Di situ adalah seberapa kakak? Ora itu untuk kalian, Bani Pesek. Coba kasih tunjuk. Belum apa-apa kau udah tunjukkan Islammu. Ya tunjukkan aja bahwasanya Bible ini atau perjanjian lama ini, Taurat ini untuk Karisteng.